I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah laporan hasil observasi Business Communication yang diampu oleh Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM. Dan berikut anggota kami, ada Kak Indah Novitasari, Kak Mila Novitasari, Suci Ameliana, saya Victoria Lady, dan kelima ada Kak Vincentius Iwan Ari Nugroho. Berikut adalah daftar isi dari hasil observasi kami, meliputi profil singkat perusahaan, struktur organisasinya, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, dan lalu ada kesimpulan dan saran, dan terakhir ada lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Iwan. Baik, terima kasih. Gambaran singkat perusahaan PT Hararah Bersaudara Indonesia. PT Hararah Bersaudara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa dalam perkantoran yang dibentuk pada tanggal 16 Juni tahun 2020. Visi dan misi dari PT Hararah Bersaudara Indonesia. Yang pertama, visi, dengan berlandaskan iman dan takwa, Hararah Bersaudara Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang maju, produktif, dan kompetitif di Indonesia. Misinya yaitu menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki impact dan iptek yang kuat. PT Hararah Bersaudara Indonesia beralamatkan di Gedung Graha Pratama Building, lantai PH2, Jalan MT Haryono, Kafling 15, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Berikut adalah tercantum juga kontak dari PT Hararah Bersaudara Indonesia, serta email dari Hararah Indonesia. Berikutnya ialah struktur organisasi dalam divisi car parking. Yang pertama, officer Bapak Fernando, bendahara Bapak Andi, dan berikut adalah dengan anggota 8 dalam divisi car parking. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Indah. Silakan Kak Indah. Baik, terima kasih untuk Kak Iwan. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi yang kami terapkan dalam divisi car parking. Yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah, di mana instruksi pekerjaan yang merupakan perintah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Rasio pekerjaan yang bagaimana penjabarannya berkaitan dengan satu tugas serta tugas lainnya. Prosedur dan praktis yang berkaitan dengan peraturan, regulasi, dan kebijakan bekerja. Indoktrinasi yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar lebih giat bekerja. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas. Dalam komunikasi ini, kita selalu membicarakan dalam rapat bulanan mengenai apa saja masalah-masalah dalam pekerjaan, baik sistem ataupun perilaku dalam bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Suci. Hasil analisanya itu sebagai berikut. Jadi dalam kehidupan manusia, komunikasi itu merupakan kebutuhan yang mendasari terjalinnya ikatan antar manusia, baik dalam atasan dengan bawahan, yang membawa citra perusahaan harus memperhatikan etika dalam koordinasi kerja secara optimal, serta mampu menyelaraskan hubungan kerja dengan pimpinan, bawahan, maupun anggota organisasi lainnya. Lanjut. Keberhasilan dalam pola komunikasi dari atas ke bawah dan pola komunikasi bawah ke atas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan yang pertama, manajer selalu memberi informasi kepada stafnya secara rutin atau update dengan instruksi pekerjaan, rasio pekerjaan,
prosedur, dan praktis, juga indoktrin. Hal ini penting supaya mencapai target pekerjaan. Yang kedua, adanya koordinasi yang baik. Misalnya jika ada masalah selalu didiskusikan dalam rapat bulanan secara offline atau online, juga bisa melalui suatu platform online khusus untuk grup divisi tersebut. Contohnya itu adalah WhatsApp Group. Selanjutnya, Kamila. Dari kesimpulan di sini kita bisa ambil, yaitu dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa PT Harhana Bersaudara Indonesia memiliki pola komunikasi yang sudah cukup baik dan efektif dalam menunjang kinerja tim, khususnya dalam divisi parking, baik komunikasi dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Next. Berikut adalah saran. Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran bahwa perusahaan diharapkan dapat mempertahankan pola komunikasi dan gaya kepemimpinan yang saat ini telah berjalan dengan baik dan cukup efektif untuk menunjang kinerja karyawan dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa foto lampiran bahwa kita telah melakukan hasil observasi di perusahaan tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok 9 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk menunjang nilai UAS kita pada semester kali ini. Sekian dan terima kasih. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know